Halo, shalom teman-teman semua. Ya, hari ini kita mau sharing tentang satu hal ya, yaitu banyak di antara kita anak-anak Tuhan atau orang mendatangi Tuhan gitu ya. Itu banyak orang itu mencari tangannya Tuhan dan bukan wajahnya Tuhan. Dalam artian seperti ini, mereka cuma ingin berkatnya Tuhan, cuma ingin mujizatnya Tuhan, tetapi mereka nggak punya kerinduan untuk mencari kepribadian Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi mereka cuma menginginkan berkat aja daripada Tuhan. Misalnya mereka punya banyak masalah, misal banyak pergumulan, sakit penyakit atau apapun, lalu mereka mencari Tuhan, tetapi sebenarnya hati mereka itu tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi hati mereka tertuju pada tangan Tuhan, pada mujizat Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Nah, tapi mereka sendiri tidak tidak tertarik untuk mengenal Tuhan lebih dalam, cuma ingin berkatnya saja daripada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada 10 orang kusta gitu ya. Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi yang kembali cuma 1 orang. Terus Tuhan Yesus bertanya gitu ya, mana 9 orang yang lainnya gitu kan. Nah, begitu juga banyak orang-orang ya, cuma datang ke Tuhan itu untuk mencari mujizatnya saja atau pertolongannya saja. Tetapi ketika dia sudah mendapat jawaban doa atau mujizatnya, ya, dia langsung melupakan Tuhan. Hanya sedikit orang yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur dan berterima kasih gitu ya, dan datang kepada Tuhan kembali. Nah, banyak orang ya, ketika berdoa kepada Tuhan serius gitu ya, benar-benar akhirnya Tuhan jawab. Tapi ketika doanya sudah dijawab, mereka melupakan Tuhan, nggak bersaksi, dan mereka sibuk dengan kesibukan mereka yang lain lagi ya. Misalnya waktu masih hidup susah gitu ya, ekonomi sulit ya, tapi berdoa supaya Tuhan berkati, akhirnya diberkati Tuhan. Begitu sudah diberkati, terlalu sibuk ya kan, akhirnya melupakan Tuhan dan gak bangun hubungan dengan Tuhan lagi. Berbeda ketika dia lagi dalam masa yang sulit, dia dekat dengan Tuhan, dia banyak berdoa, tapi ketika doanya sudah dijawab, dia sudah berhasil, secara finansial sudah diberkati, dia langsung melupakan Tuhan. Nah, kadang-kadang ada banyak orang yang seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan menegur kita supaya kita nggak cuma mencari mujizat Tuhan, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kita juga mencari pribadinya Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, nggak cuma mujizatnya. Nah, ketika kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, mengenal Tuhan lebih lagi, lebih intim dengan Tuhan lagi ya, saya percaya tangannya itu akan menyertai kamu juga ya. Mujizat-mujizat itu akan menyertai setiap langkahmu. Pertolongan itu akan menyertai setiap langkahmu, meskipun kamu nggak memintanya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa ya, halo Dika ya, bahwa kita ya hari ini diajar teman-teman untuk nggak cuma mengejar tangannya Tuhan, mencari tangannya Tuhan, tapi kita belajar mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, bersekutu dengan Tuhan. Nah, dan teman-teman, saya rindu juga ya untuk berdoa buat teman-teman yang menyaksikan ini saat ini ya. Saya rindu berdoa buat teman-teman. Jadi, hai Dika, ya, salam Dika. Nah, jadi teman-teman, saya mau kesaksian sedikit ya. Tadi kan kita berbicara tentang tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan yang namanya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu benar-benar real, benar-benar nyata ya. Saya pribadi pernah mengalami. Nah, jadi dulu waktu saya masih remaja ya, saya lupa SMP atau SMA, saya lupa. Tapi seingat saya rasanya itu SMP. Jadi di gereja saya yang dulu itu ya, kami perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadi kalian bisa tebak sendiri gereja apa ya yang sering pakai perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadi gereja saya dulu yang itu ya. Nah, gak ada yang salah dengan gereja ya, semuanya baik ya, semua kita dalam tubuh Kristus. Nah, jadi gara-gara saya di lingkungan seperti itu ya, ada kuasa di perjamuan kudus dan di minyak urapan. Di dalam Yakobus 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada yang sakit, biarlah dia memanggil pemimpin jemaat gitu ya, untuk mengoleskan minyak dan mendoakan di dalam nama Tuhan.
Nah, maka dia akan disembuhkan, dan kalau dia berdosa, dosanya akan diampuni. Nah, itu Yakobus 5 ayat 14. Nah, jadi itu yang saya imani waktu itu ya. Jadi setiap hari Minggu, jadi waktu itu saya ada kutil ya di kaki sini ya, di lipatan kaki sebelah kanan ini ada kutil. Kutilnya itu 1 buah. Terus makin lama bertambah terus, semakin banyak kutilnya ya, sampai mulai memenuhi gitu ya, sampai waktu itu saya hitung sampai 32 buah. Kutilnya dari 1 jadi 32 terus bertambah gitu. Dan saya panik dong, panik kan waktu itu ya. Tapi waktu itu saya percaya dengan firman Tuhan bahwa ada kuasa di balik minyak urapan gitu ya, ketika kita berdoa dan mengoleskan minyak. Karena memang firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Nah, jadi saya ada minyak urapan ya, teman-teman. Minyak biasa gitu ya, tapi kita doakan. Nah, jadi waktu saya SMP, seingat saya SMP ya, pokoknya waktu saya masih remaja lah. Nah, kutil itu ada 32 dan itu mengganggu sekali ya di kaki ini ya. Panik juga ya, takut juga ya kalau semakin bertambah nanti lama-lama jadi manusia kutil gitu kan. Sempat takut seperti itu. Nah, tapi waktu itu setiap hari ya saya doakan oles minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus, kutil sembuh. Masih ada kutilnya teman-teman. Berhari-hari mungkin sampai berbulan-bulan gitu ya. Aku lupa juga berapa lama, pokoknya lama gitu ya. Cukup lama, mungkin berbulan-bulan kalau nggak salah ya. Berbulan-bulan saya doakan dalam nama Yesus, kutil sembuh. Tapi kutilnya masih ada. Tiba-tiba pada suatu hari ya teman-teman, ketika saya mau memasang celana atau saya mau lepas celana, saya lupa ya waktu itu ya. Tapi intinya ketika saya memeriksanya, padahal hari kemarin ini masih ada 32 kutil gitu ya. Pas saya lihat kok kutilnya hilang semua. Wah, itu kuasa nama Yesus teman-teman. Jadi waktu itu saya doakan, saya urapi waktu itu di dalam nama Tuhan Yesus, masih ada gitu ya. Tahu-tahu besoknya 32 kutilnya itu langsung hilang semua teman-teman. Jadi kutilnya ini nggak hilang perlahan-lahan, satu pelan-pelan gitu nggak. Tetapi kutilnya ini dari 32 langsung hilang semuanya teman-teman. Dan di situ mujizat Tuhan luar biasa ya. Melalui iman dengan minyak urapan. Jadi ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan, oleskan dengan minyak di Yakobus 5 ayat 14, dan kita berdoa di dalam nama Yesus ya. Firman Tuhan itu kebenaran. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya ya. Apa yang di spiritual itu jadi di kehidupan nyata. Yaitu di secara spiritual, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kutil sembuh. Dan betul teman-teman, kutilnya hilang semua. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa teman-teman. Itu mujizat yang saya alami ya waktu saya masih remaja. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus ya, nah, dalam ini kita menggunakan media minyak urapan ya, sesuai dengan Yakobus 5 ayat 14. Ketika firman Tuhan katakan, kalau kamu ada yang sakit, oleskan dengan minyak, doakan di dalam nama Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Maka kamu akan menerima mujizat kesembuhan itu teman-teman. Jadi mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan itu nggak jauh teman-teman. Teman-teman, firman itu ada di dalam mulutmu ketika kamu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Nah, jadi sini ada minyak urapan teman-teman. Nah, kalian bisa coba praktekkan sendiri di rumah ya. Kalian bisa coba praktekkan sendiri di rumah. Mungkin kalian ada minyak goreng, atau kalian ada minyak apa gitu, minyak angin, minyak zaitun atau apapun, baby oil atau apapun teman-teman. Nah, bisa kalian bawa ya. Kalian pegang seperti ini. Nah, dan pegang seperti ini ya. Ya. Oke, kalau sudah teman-teman nanti bisa, mungkin yang recording ya, bisa kalian pause, terus kalian bawa minyak ya. Nah, terus kita doakan sama-sama ya di dalam nama Yesus. Percaya ya, kalau kalian ada sakit ya, dalam nama Tuhan Yesus, pasti kalian terima kesembuhan. Meskipun kadang-kadang ya, ketika kita berdoa itu, puji Tuhan kalau ada yang langsung sembuh ya, itu luar biasa. Tapi ada juga yang seperti saya gitu ya, doa sekali kok masih ada gitu ya, dua kali masih ada, 3 kali masih ada. Tapi pas doa yang kesekian kali, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Nah, jadi teman-teman, yang namanya iman itu, kita nggak berhenti sampai mujizat itu terjadi. Pray until something happen.
push, praise until something happen. Katakan pray until something happen. Nah, teman-teman. Jadi di sini ada minyak urapan ya, boleh kalian sediakan minyak urapan kalian ya. Ini jarang-jarang ya kita doa bareng ya. Nah, oke, kita perkatakan, angkat minyak urapanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini diberkati dan ada kuasa Tuhan di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, teman-teman. Boleh kalian semprotkan, kalau punya aku disemprotkan ya. Kalian urapi, kalian oleskan pada bagian yang sakit ya teman-teman. Apapun, dimanapun bagian yang sakit di tubuh kalian. Kalau saya sekarang lagi sakit di pergelangan tangan ini ya, habis jatuh. Sudah berkali-kali saya doakan, belum sembuh juga ya waktu itu ya. Tapi saya ingat dulu saya juga berdoa sekali, dua kali, belum langsung sembuh gitu ya. Tapi di kesekian kalinya tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Nah jadi taruh ya, tanganmu yang sudah diurapi ya, dengan minyak ya. Taruh sesuai dengan Yakobus 5 ayat 14. Doakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit di mana aku tumpangkan tangan ini, aku perkatakan segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Every spirit of infirmity, segala roh-roh kelemahan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah aku terima kesembuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Boleh dicek teman-teman ya. Boleh dicek bagian yang sakit. Kalau punya aku ini masih belum normal sih. Tapi mana tahu ya kalau teman-teman kalian bisa langsung sembuh seketika gitu ya. Nah, kalau kalian masih merasa belum ini ya, terus didoakan aja teman-teman. Karena waktu Tuhan itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang instan, wah itu luar biasa sekali. Mama saya dulu kanker ya di KKR, sembuhnya instan teman-teman. Kalau misalnya saya kan berapa kali baru sembuh, tapi sama-sama sembuh gitu kan ya. Nah, oke, boleh dicek ya. Kalau sembuh ya, boleh dicek. Nah, terus teman-teman, kalian juga bisa saksikan ya. Kalau misalnya kalian mengalami kesembuhan gitu ya, boleh saksikan biar itu menjadi kesaksian, jadi berkat buat banyak orang juga ya. Nah, teman-teman boleh bersaksi di komentar ini ya kalau ada yang disembuhkan, atau teman-teman juga rasa ini ya, ketika doa kalian belum dijawab, jangan kalian merasa, oh Tuhan gak jawab doaku. Belum tentu ya. Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya.